dengan membaca ayat. Nah, ini pelajaran buat kita agar kemudian kita betul-betul murni ya, menjadikan Al-Quran sebagai hudan bagi kehidupan kita ya. Kemudian pendengar Bima Islam, pendengar dan penyimak MBU TV ya, ini jadi mimbar Islam ya. Soalnya hari Jumat saya ngisi ya di radio jadi mimbar Islam. Pemirsa MBU TV ya. Jadi banyak pujian-pujian yang begitu luar biasa yang disampaikan kepada Imam Ja'far As-Sadiq ini ya, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya ya, Ja'far bin Muhammad adalah imam berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Ya, iya ada kebanggaan tersendiri ketika kemudian di antara tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah ada sosok yang begitu waro ya begitu fakih gitu. Bahkan kemudian beliau juga dikenal sebagai kedermawanan dan kemurahan hatinya. Ya. Beliau hatinya itu Zainul. Ya. Jadi beliau itu sangat pemurah dan dermawan. Ya. Ya. Tidak hitung-hitungan. Bahkan juga Imam Malik mengatakan bahwa Imam Malik ini menceritakan bahwa keagungan Imam Ja'far ini juga terjadi ketika kemudian aku sering mengunjungi As-Siddiq. Dengan gelarnya langsung beliau mengatakan aku tidak pernah menemui dia kecuali dengan keadaan ya, dengan 3 keadaan yang sering terjadi pada diri beliau ya. Keadaan apa itu? Itu sholat, puasa dan membaca Al-Quran ya, sholat ya, puasa dan membaca Al-Quran. Ini luar biasa setiap dikunjungi ya. Bahkan juga kemudian beliau pun ketika meriwayatkan hadis ya, beliau senantiasa dalam keadaan berwudu ya. Bahkan juga beliau merupakan orang yang paling bertakwa, waro dan juga kemudian berilmu ya. Yang paling berilmu yang selepas Nabi Muhammad SAW. Ya. Inilah yang kemudian saat ini memunculkan pribadi-pribadi mulia itu sulit sebetulnya. Ya. Munculan komunitas-komunitas hijrah, kemudian bermunculan wadah-wadah Islami ya, yang mengatasnamakan Islam gitu. Di tengah-tengah sistem yang saat ini sedang terjadi, yang mana sistem ini secara fakta dapat kita pahami sistem yang memisahkan antara agama dan kehidupan atau sistem sekuler. Faktanya bahwa terkhusus di negeri ini agama diakui, namun kemudian peran agama dibatasi. Nah, dari sini kemudian banyak bermunculan problem-problem yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Secara pribadi ingin takwa, tapi kemudian sulit untuk bertakwa. Ya. Karena memang keadaannya tidak mendukung, kepemimpinan yang tidak memberikan peluang bertakwa, bahkan kemudian terkesan simpang siur dengan ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Contoh misalkan seperti ini, soal itu hukumnya wajib. Ya. Kalimat wajib ini juga Allah sampaikan kan di dalam surah Al-Baqarah itu kutiba alaikumusiyam. Ya. Kalimat kutiba ya, itu berarti diwajibkan. Ya. Tapi artinya kalau diwajibkan, kemudian akan ada perintah tegas, ya. Perintah tegas untuk dijalankan ya. Dan negara tentu punya andil untuk mengatur atau meriayah keadaan masyarakat itu. Nah, ya, termasuk juga sholat itu wajib. Artinya kalau wajib kan berarti ada tindakan tegas untuk supaya dilaksanakan. Kalau tidak juga akan ada sanksi. Itu kan yang terjadi. Ya. Berjilbab itu hukumnya wajib. Artinya juga akan ada tindakan tegas untuk kemudian berjilbab. Kalau tidak dijilbab akan ada sanksi. Ya. LGBT itu hukumnya haram. Artinya akan ada tindakan tegas untuk kemudian menangani LGBT ya. Dan akan ada sanksi ketika terlibat dengan LGBT. Saat ini kan justru sesuatu yang Allah wajibkan tidak diwajibkan, sesuatu yang Allah haramkan tidak diharamkan. Nah, ini kan ada simpang siur ya. Ketika manusia membuat hukum tersendiri, ya otomatis hukumnya akan bermasalah ya. Maka yang harus bagaimana kemudian kita dimuliakan oleh Allah dan bagaimana kemudian
kita mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan bagi diri kita, kemudian keberkahan diberikan kepada negeri-negeri kita tidak mungkin terjadi kalau memang kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kemaksiatan. Ya. Dan tidak mungkin terjadi apabila hukum-hukum yang dijalankan bertentangan dengan Sang Pencipta. Ya. Nah, di sini kemudian pendengar yang Allah muliakan, maka kemudian itu juga dapat muncul ya, secara pribadi maupun secara kolektif ya, ya atau secara jamaah ya tentu perlu sinergi ya pribadi yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, negara yang bertakwa, maka kemudian kemuliaan yang pernah terjadi atau insan-insan mulia yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya, peradaban sebelumnya pun akan terjadi saat ini. Kuncinya adalah bagaimana kemudian ketakwaan itu bukan hanya bersifat wilayah personal saja, tapi bagaimana ketakwaan itu juga masuk ke wilayah-wilayah secara jamaah, bahkan negara yang bertakwa. Ya, kalau secara pribadi, misalkan pribadi yang bertakwa adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjalankan larangannya, maka negara yang bertakwa adalah negara yang menjalankan seluruh perintah Allah dan menjadi larangannya. Jangan sampai simpang siur dengan yang menciptakan muka bumi ini, yang menciptakan langit ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Kang Yana dan yang mau bertanya dari pemirsa MBU TV, tafadhol. Ini silakan dibuka itunya notification audionya. Pertanyaan kali ini. Ya. Ini kayaknya harus sambil ngopi ini. Iya, silakan dibuka itunya. Dingin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak mengenai penjelasan gitu ya mengenai mazhab Ja'fari itu seperti apa dan apakah ada hubungannya gitu ya dengan mazhab atau misalnya mazhab Hanafi, Maliki dan sebagainya. Ini itu Ustaz, insyaallah. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Untuk ini Kang Agil, silakan Kang Agil dibuka saja itunya. Atau dari Ustaz Agung Rizky, apabila ada yang mau ditanyakan pada sesi kajian online pada malam kali ini, silakan. Ya, sambil tunggu aja ya. Ya, silakan Ustaz Kita jawab dulu. Jadi memang Imam Ja'far ini juga di kalangan Syiah pun ini diakui ya. Cuman pengakuannya bagi mereka, menurut mereka adalah ini bahwa Imam Ja'far ini adalah bagian dari kelompok Syiah. Bagi ahli sunnah wal jamaah ini adalah kelompok dari ahli sunnah wal jamaah. Ini yang kemudian muncul dikatakan madhab itu ya. Jadi madhab itu tersebut bukan madhab yang memang seperti madhab fikih ya, seperti Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan lain-lain ya. Tapi karena memang kesibukan beliau terkhusus di dalam masalah hadis ya. Nah, seperti itu ya. Memang ada salah satu ini ya di antaranya itu kelompoknya ya Ja'fariyah itu ya. Ja'fariyah ya. Jadi seperti itu ya. Namun juga kalau secara ini faktanya beliau itu justru lebih kepada
ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang pernah dituturkan oleh Ibnu Taimiyah, gitu ya. Itu yang lain. Ya, tafadhol Ustaz. Untuk Ustaz Indra Lesmana, apabila mau dipertanyakan lagi seputar bagaimana kita meneladani kemuliaan dari Imam Ja'far As-Shadiq ini, silakan tafadhol untuk yang lain. Apabila masih ingin ditanyakan gitu kan, terutama tentang Imam Ja'far As-Shadiq ini. Untuk permisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan. Ini ada Ustadz Jain Malik, mangga kepada Ustadz dibuka aja itunya. Yang lain mangga, tafadhol Ustadz. Yang lain dari Kang Agil, mangga Kang Agil, atau dari Kang Indra lagi boleh bertanya tentang ini. Boleh juga misalkan bertanya tentang seputar di lain tema juga boleh. Ya, mangga. Ada nggak? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, baik mau lewat chat, boleh lewat chat ini. Ya. Silakan lambaikan. Silakan nih, ada Ustadz Abu Kappah apabila mau bertanya. Tafadhol Ustadz. Kalau misalkan dari pemirsa yang dimuliakan Allah, baik dari saya dulu ya bertanya tentang Imam Ja'far As-Shadiq ini. Hikmah apa atau kemuliaan apa yang bisa diambil dari sosok Imam Ja'far As-Shadiq, terutama kan pada zaman sekarang itu kan zaman di mana wabah pandemik COVID-19 ini mewabah. Ya, mangga Ustadz, bagaimana hikmah dan kemuliaan yang bisa kita ambil dari Imam Ja'far As-Shadiq? Ya, baik. Sahabat-sahabatku NGO-TV yang Allah muliakan, ya. Kita dapat memetik pelajaran yang luar biasa dari Imam Ja'far As-Shadiq ini, ya. Di antaranya memang pertama adalah bentuk samina wa ta'ana terhadap syariat Islam, ya. Karena keimanannya kepada Allah membuktikan kami siap mendengar dan kami siap melaksanakan. Ini semestinya yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi ketika Allah memerintahkan, ya, dengarkan dan kemudian melaksanakan. Yang kedua, ini adalah bentuk kesikohan beliau. Ya. Beliau begitu sikoh terhadap syariah. Ya. Artinya jangan sampai kemudian syariah itu hanya aku-akuan saja, ya. Meyakini syariat Islam tapi tidak mau menjalankan syariat Islam. Ya. Meyakini fakta tentang misalkan khilafah Islam pernah terwujud dan bahkan faktanya adalah pernah menjadi peradaban besar di muka bumi ini, ketika dilaksanakan kemudian enggan dilaksanakan. Jadi ada kesikohan. Bahkan pelajaran dari beliau itu adalah beliau merupakan sosok yang sebagaimana namanya itu, ya, shadiq, ya, jujur, ya. Jangan sampai kita penyebar hoax, ya. Perlu jujur untuk, bahkan
bahkan luar biasa dari sisi beliau itu belum mempunyai sikap waro. Saat ini sikap waro itu sulit terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Waro itu kan sikap yang hati-hati, ya, sikap yang berhati-hati agar kemudian kita tidak terjerumus ke wilayah keharaman. Ya. Ya. Nah, sekarang justru banyak yang tidak hati-hati, ya, justru menyengaja untuk bermaksiat. Ya. Ya. Jadi kalau kita memang belum memahami tentang hukumnya, ya, lebih baik kita menjalankan. Ya. Misalkan itu salah satunya. Tapi saat ini justru banyak kemaksiatan yang direncanakan dan untuk dilaksanakan. Kemudian sisi lainnya adalah beliau dapat meraih pelajaran dari beliau itu. Salah satu dari kisah yang pernah beliau sampaikan adalah, ya, kata beliau, ada kekayaan yang lebih bisa menolong selain akal atau ilmu, dan tidak ada bencana yang lebih besar selain kemudian kebodohan. Ya. Artinya ini beliau termasuk orang yang begitu mencintai ilmu, ya. Mencintai ilmu bahkan benci terhadap kebodohan. Ya. Jangan sampai kemudian kita termasuk atau negeri ini termasuk orang-orang yang bodoh, ya. Ya. Kalau kita sudah masuk wilayah bodoh, ya artinya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berarti keadaan kita sama sebetulnya dengan pada masyarakat jahiliyah ketika itu. Kalau kemudian sama, ya, lalu sikap kita pun mestinya sama, mengambil ibrah dari kejadian itu agar kemudian kebodohan itu ditinggalkan dan kemudian menuju kepada kehidupan yang cerdas, mempergunakan akal kita, ya. Karena memang akal yang kita punyai ini adalah amanah dari Allah untuk kemudian kita mengenal Sang Pencipta, mengenal kehidupan, ya, mengenal tujuan hidup dan sebagainya. Ya. Itulah kemudian muncul keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu ya, Kang Yana. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada chat dari Ustadz Abu Kafah. Beliau bertanya, Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Afwan mau bertanya, adakah kaitannya Imam Ja'far Asy-Syadiq ini dengan golongan Syiah? Silakan Ustadz penjelasannya. Ya. Ini yang tadi berarti ada kaitannya, ya. Memang ya. Ini termasuk orang yang begitu dimuliakan oleh kaum Syiah, ya. Imam Ja'far ini dimuliakan oleh kaum Syiah, ya. Dan bagi kaum Syiah, Imam Ja'far ini bagian dari golongan mereka, gitu, ya. Ya. Kalau kita cek di beberapa situs-situs, ya, memang ini banyak pro kontra. Imam Ja'far kemana sih maksudnya? Ke Syiah atau ke Ahlus Sunnah, gitu, ya. Sunnah, ya. Tadi saya sampaikan bahwa tentang hal ini juga pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai pujian terhadap Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau ini termasuk berdasarkan kesepakatan ahlu sunnah, beliau termasuk ahlu sunnah wal jamaah, ya, bukan ke wilayah Syiah, gitu, ya. Seperti itu, ya. Bahkan juga kalau ini termasuk ke wilayah Syiah, secara nasab juga sebetulnya nggak nyambung seperti apa yang diprinsipkan oleh kaum Syiah, ya. Karena secara nasab bapak dan ibunya itu adalah tembus kepada Abu Bakar. Nah, jadi ini yang kemudian jadi catatan waktu itu, ya. Mereka mengakui, sementara kemudian silsilahnya tembus kepada Abu Bakar. Ya. Berarti Syiah di sini Ustadz mereka mengklaim gitu ya, bahwasanya Imam Ja'far Asy-Syadiq ini merupakan dari golongan mereka. Nah di sini kan ada ya, di sini itu kan ada apa, Imam Asy-Syadiq itu kan dikaruniakan oleh seorang anak gitu kan, bahkan anak ini gitu kan menurut Syiah adalah suatu yang sangat dijunjung oleh Syiah itu.
Nah, kalau kita menyikapi tentang Syiah ini itu sangat sangat rugi sekali ya untuk kaum muslim. Sampai informasi yang kita dapatkan itu sangat keliru ya Ustaz. Ya. Permisa Majelis Baitul Ummah TV, apabila ada yang ditanyakan lagi seputar tentang materi tafadhol. Ada nggak Ustaz? Ini kan kenapa nama aslinya itu kan Imam Ja'far As-Shadiq itu kan Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin gitu kan ya Tad. Kenapa di belakangnya itu ada As-Shadiq gitu kan? Apakah emang itu pemberian dari seseorang atau gimana Ustaz? Ya. Jadi ini merupakan gelar yang disematkan kepada beliau, Imam Ja'far As-Shadiq ya. Gelar yang disematkan kepada beliau ya. Kenapa ini disematkan kepada beliau? Karena beliau merupakan orang yang jujur ya. Jujur di dalam masalah menyampaikan tentang hadis ya. Dalam menyampaikan hadis ya. Ini yang ada dalam beliau. Maka kemudian beliau pun disematkan sebagai orang yang As-Shadiq gitu ya. Bahkan juga selain itu ucapan-ucapannya dan tindakan-tindakannya adalah terikat kepada syariah. Jadi di masanya termasuk orang yang soleh ya, orang yang sikoh. Sehingga kemudian kata-kata As-Shadiq ini sebetulnya ini sudah menjadi lumrah ya di tengah kaum muslimin ya, tentang gelar yang disematkan di belakang nama beliau ya. Bahkan juga Imam Ja'far As-Shadiq ini memiliki kepribadian yang agung ya, yang imam-imam lain pun ketika kemudian menyampaikan beliau senantiasa atau menyampaikan tentang beliau senantiasa diiringi dengan kata ini sebagai bentuk takdim kepada beliau ya. Kalau Kang Yana misalkan ini ya, kayak misalkan di tengah-tengah masyarakat dikenal baik ya, baik terus taat, bisa jadi nanti dikenalnya Yana Yana Saleh. Ini luar biasa loh. Rasulullah itu dikenal sebagai waktu kecil kan Al-Amin ya. As-Shadiq ya. Terus juga sahabat-sahabat Rasulullah juga punya gelar-gelar seperti itu ya. Al-Faruq ya. Kemudian Haidar. Ini luar biasa. Jangan ada panggilan-panggilan yang bertentangan ya. Contoh ini kasus ini ya. Ada tetangga saya nih. Tetangga saya itu jualan kantong. Dipanggilnya apa? Si kantong gitu. Ini kan panggilan yang tidak mengenakan. Ada lagi tetangga yang suka ngisi air galon, dipanggilnya si galon. Walaupun faktanya begitu, coba cari sesuatu yang dapat ini doa bagi beliau gitu ya. Ya. Tapi kan ini jadi abadi, ini luar biasa. Gerak As-Shadiq ini sampai saat ini luar biasa abadi. Ya. Makasih Ustaz atas penjelasannya tentang pemberian gelar As-Shadiq ini. Ini ada chat dari Zain Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, tapi mungkin di luar tema nggak apa-apa ya. Bagaimana memantaskan diri setiap muslim mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan demi Ramadan telah kita lewati. Tapi kondisi kaum muslim masih belum berubah, bahkan terkesan semakin terpuruk. Maka Ustaz tafadhol. Ya, baik. Bagaimana kemudian memantaskan diri supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah Al-Fatihah itu
ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Artinya ibadah dulu, kemudian Allah menolong. Ya. Dari balik ya, hanya kepada pertolongan dan ibadah. Jadi ibadah dulu, kemudian Allah menolong. Nggak mungkin kemudian kita mendapatkan pertolongan dari Allah, tapi kita justru malah menjauhi Allah. Ya. Artinya pertolongan itu dapat muncul karena ada sebab dulu. Ya. Sebab-sebab dulu. Sehingga kemudian kita layak untuk ditolong. Gitu. Jadi perlu memantaskan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, ya, hubungan kita dengan Allah ini perlu kemudian diperbaiki secara ruhiyah. Ya. Bagaimana salat kita, ngaji kita, zikir kita, yang umroh misalkan umroh kita, tilawah kita dan sebagainya. Ya. Namun juga hubungan kita dengan sesama manusia, muamalahnya ini juga perlu diperbaiki. Ya. Nah, jangan sampai kita merasa cukup dengan hubungan kita dengan Allah saja. Karena kalau begitu sifatnya hanya sifat secara personal saja. Perlu ada kalau bahasa lain ya, dalam sosiologi itu adalah kesolehan sosial. Ya. Harus ada kesolehan sosial, hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Jadi harus ada kalau kesolehan itu tidak cukup pada dirinya sendiri ya. Jadi perlu kemudian ngajak orang lain atau kemudian peduli terhadap orang lain. Hal ini senada dengan surah Al-Asr ini ya. Dalam surah Al-Asr. Di dalam surah Al-Asr itu kan ini menceritakan tentang manusia itu hidup di dalam kerugian. Ya. Bahkan awal surat ini diawali dengan kalimat qasam wal asr ya, demi masa. Bahkan kalimat berikutnya ada kalimat taukid innal insana, ya, ada kalimat penegasan inna insana, ada kemudian lati untuk kemudian Allah yang menyampaikan khusr, ya, kerugian. Ya, siapa kemudian yang tidak rugi? Ya, Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, ya, wa amilus solihat dan amal soleh. Ya. Nah, tapi nggak cukup di sini kan iman amal soleh ya. Yang iman saja banyak, amal soleh saja banyak, tapi ketiga yang kemudian ini yang dapat mengun tiga hal ini, iman, soleh, dan yang ketiga ini yang mesti kita jalankan hingga kemudian kita lagi ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ya. Atau dalam kurung itu adalah dakwah gitu ya. Nah, dakwah inilah yang kemudian akan menjadi penyebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, di antara ibadah-ibadah yang kita ini kan ya jalankan. Ya, karena inilah yang kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Ya, dakwah itu kan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya, perkataan kita kepada orang lain untuk menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, aktivitas inilah yang kemudian akan mengantarkan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini justru yang terjadi, kenapa keadaan kaum muslimin semakin memburuk? Karena kaum muslimin hidupnya tidak nyambung dengan keadaannya. Dirinya ngaku sebagai seorang muslim, namun yang dijalankan bukan aturan muslim, aturan yang dibuat manusia, aturan yang datang dari Belanda, aturan yang kemudian bertentangan dengan syariat Islam. Ya nggak bagaimana kemudian tidak muncul keterpurukan. Artinya begini ya, secara cerdasnya begini, keterpurukan, keburukan itu muncul karena ada sebabnya. Ya. Nah, jadi itu adalah akibat karena ada sebabnya. Ya, sebabnya kaum muslimin tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadisnya. Gitu ya. Ya. Artinya perlu ada kewajiban kita adalah mendakwahinya, ya, mendakwahi kita bersikap mendakwahi kepada kaum muslimin yang saat ini enggak melaksanakan syariat Islam atau kemudian tidak mau syariat Islam. Ini bukti kecintaan kita terhadap kaum muslimin. Untuk apa? Untuk kemudian supaya Allah menolong kaum muslimin. Nah, artinya kalau nggak ada dakwah, maka kemaksiatan akan semakin merajalela. Kalau kemaksiatan semakin merajalela, nggak mungkin kemudian dunia ini akan membaik.
Ya, supaya ada baik adalah dengan adanya dakwah. Ya. Bukan hanya dakwah menyampaikan saja, tapi bagaimana kepada kemudian penerapan Islam ya, secara kafah ya. Karena di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi sini kafah ya. Ya, makanya perintahnya adalah kepada orang-orang beriman untuk menjalankan Islam secara kafah. Insyaallah mudah-mudahan kita enggak ya. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terus Ustadz, ini kan kita sudah memasuki Ramadan 25 Ramadan nih. Bagaimana kita memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, terutama dalam malam-malam ganjil nih. Pastilah mesin-mesin itu kan ada yang melaksanakan iktikaf, ada juga yang enggak karena dengan adanya COVID-19 ini. Mungkin itu Ustaz. Ya. Iktikaf itu hukumnya sunnah ya. Sunnah dan itu pun dilaksanakannya di masjid. Saat ini karena masjid juga dibatasi aktivitasnya, sehingga kemudian tidak bisa melaksanakan ini iktikaf di masjid. Nah, dan apakah kemudian kita gagal mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, tentu peluangnya masih banyak ya selain dari iktikaf yang dijalankan ya. Jalankan ya dengan cara apa? Ya, dengan melaksanakan loyalitas ya, ketaatan kita secara utuh ya, baik di siangnya ataupun di malamnya ya. Yang dari iktikaf dan kemudian khususnya di daerah kita ya, di daerah Cianjur ini ya, masjidnya nggak ada yang total ditutup ya. Nggak ada yang total ditutup. Artinya masih juga bisa ke masjid walaupun memang pada jam-jam tertentu ya, tarawih atau tarawih ada ya kalau di kampung-kampung. Nah, itu kan setiap kita ke masjid bisa diniatkan untuk iktikaf gitu ya. Seperti itu ya. Kalaupun kita tidak bisa ke masjid yang biasanya ramai dengan iktikaf ya sekarang tidak ditutup. Kalaupun terjadi ditutup juga itu jadi masalah baru tuh pembahasannya ya. Ya. Gini Ustadz, misalkan kita pingin iktikaf nih, kan misalkan di kampung kita itu karena COVID-19 otomatis lang masjid-masjid itu ditutup, nggak boleh ada yang iktikaf. Bagaimana? Apakah boleh gitu kan kita beriktikaf di rumah gitu, sampai semalaman suntuk kita berdoa, mengaji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal tersebut boleh Ustaz? Ya. Iktikaf itu kan salah satu bentuk takarub kita kepada Allah ya. Ya. Dan itu dilaksanakannya di masjid. Selain di masjid itu tidak dikatakan iktikaf gitu. Jadi hanya di masjid. Namun amal-amal soleh yang dijalankan ketika di masjid berupa aktivitas iktikaf ya, aktivitasnya itu bisa dijalankan di rumah. Ya, bisa dijalankan di rumah ya. Kalau dalam inti aktivitas yang diperbolehkan di dalam iktikaf itu apa? Selama perbuatannya itu tidak haram atau kemudian apa yang diharamkan aktivitas di masjid, maka di dalam iktikaf pun diharamkan. Apa yang diperbolehkan di dalam masjid, maka itu pun yang diperbolehkan di dalam iktikaf. Ya, secara aktivitasnya. Nah, aktivitas di masjid lah seperti misalnya sholat, tilawah, ya, zikir, itu pun bisa dilaksanakan di rumah. Ya. Jangan sampai juga karena keterbatasan, akhirnya ke masjid tinggal di rumah malah tidur. Jadi itu yang jadi masalah. Ya, tetap kita mesti lakukan bagaimana mengurangi jatah tidur kita ya. Karena ini nggak sering ya, 1 tahun sekali dan belum tentu juga berjumpa dengan tahun yang akan datang ya. Jadi tetap di rumah pun mengurangi jam-jam tidur untuk lebih mendekat kepada Allah, terutama doakan juga tuh ya, bukan hanya kemudian ingin selamat dirinya, tapi bagaimana kehidupan saudara-saudaranya, kehidupan kaum muslimin ya, terselamatkan dari wabah ini gitu ya.
salah satu yang kita senantiasa panjatkan adalah doa itu. Abu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mendapatkan hasanah di dunia, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, ya, dan dijauhkan dari azab neraka. Nah, intinya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka itu dengan cara apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan hukum-hukum yang sudah Allah tentukan. Tuh ya. Jadi jangan sampai itikaf jalan, maksiat pun jalan. Atau tidak itikaf, malah di rumah bermaksiat. Ini masalah. Ya Ustadz, terima kasih atas penjelasannya seputar itikaf itu ya. Terus Ustadz, ada hadis seperti ini kan di dunia ini kan terjadinya suatu wabah nih, COVID-19 itu. Nah, dalam Islam ada hadis menyatakan seperti ini. Apabila terjadi wabah pada musim semi, maka wabah itu akan berakhir pada musim panas. Nah, musim panas di sini itu bulan Ramadan. Terkait hadis tersebut, itu seperti apa ya Ustaz? Ya, bisa diulang. Oh ya, ini inti pertanyaan terakhir. Ya, inti pertanyaan terakhir itu kan ada sebuah hadis nih. Hadisnya itu apabila terjadi wabah di musim semi, maka wabah tersebut akan berakhir di musim panas. Nah, musim panas di sana kan bulan Ramadan. Nah, terkait hadis tersebut itu apakah apa ya? Apakah sahih atau enggak tuh? Oh ya. Iya. Baik, saya belum bisa menilai keadaan hadis tersebut sahih atau tidaknya ya. Tapi memang saya pernah membaca tentang hal itu, ya. Bagaimana status hadis tersebut. Namun kemudian yang kita jadikan ibroh ke kita itu adalah kisah tentang lockdown yang pernah dijalankan oleh sahabat Umar ini. Lockdown itu ya, kalaupun dapat terjadi ketika bulan Ramadan, ya saat ini faktanya juga Ramadan masih tetap berjalan. Disebut panas, sekarang pun panas ya. Tapi suhu hujan juga hujan ya. Ini panas ya hujan. Sebetulnya di sisi lain juga ada peran kita yang perlu kita evaluasi bersama ya. Evaluasi bersama wabah ini, yang pertama kita harus yakini bahwa wabah ini terjadi atas izin Allah ya. Atas izin Allah, dan sebagai orang beriman kita mesti kemudian meyakini dan ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang kedua, yang mesti kita kemudian lakukan selain kemudian meyakini ini ya, kita kemudian mesti bersikap menjadi manusia yang bertawakal. Bertawakal, jangan sampai nanti juga ada COVID-19 itu nanti juga akan tidak ada ya. Apalagi istilahnya harus berdamai saja dengan COVID-19 ya. Nggak bisa kemudian seperti itu. Iya, atau kemudian ada ungkapan tongsiun ya, atau jangan takut itu hanya kepada Allah. Ini kan pola pikir yang mesti diluluskan ya. Atau kemudian nanti juga akan berakhir pada waktunya gitu ya. Pada waktunya ya. Kalau seperti itu berpikirnya juga, kalau terjadi juga kita dapat berpikir yang sama, tapi juga akan tidak dapat masuk akal tuh. Contoh ya, ada contoh nih, misalkan orang tua kita ya mau dijauhkan ya. Orang tua kita lagi sakit ya. Kata kita, sudahlah jangan diobati ya, nanti juga akan sembuh. Nah, mirip kasus yang terjadi. Jangan cuci piring, nanti juga kotor lagi gitu. Jadi ada sebab akibat yang mesti kita pahami ya. COVID-19 itu juga menyebarnya kan bukan hanya kepada orang beriman, tapi kepada seluruh manusia. Ya.
bukan hanya kepada orang kaya, tapi juga kepada orang miskin. Dia tidak mengenal dia akan kena kepada siapa. Sikap kita adalah bagaimana kemudian mencegahnya secara maksimal. Ya. Maka dari itu ini perlu kerjasama, ya, terutama yang punya pengaruh besar untuk kemudian tidak terjadinya ini. Secara pribadi kita sudah berusaha ya, memakai masker, memakai sanitizer, ya, kemudian mandi, menjaga kesehatan secara pribadi, ya. Tapi kan ini kumpulan manusia yang mempunyai keterikatan dengan manusia-manusia yang lainnya, maka kemudian manusia tersebut atau istilahkan masyarakat tersebut ini perlu dikendalikan oleh kekuatan yang besar yang tidak bisa dikendalikan oleh pribadi. Siapa itu? Negara. Nah, peran negara ini menjadi efektif untuk kemudian mencegah terjadinya COVID-19. Ya, ya. Jadi, gitu ya. Mencegah dengan cara apa? Ya, di dalam kitab-kitab para ulama justru sering merujuk kepada dengan cara lockdown itu, ya. Lockdown, bukan PSBB sebetulnya, tapi lockdown itu. Lockdown ya. Lockdown. PSBB kan setahu saya itu nggak sampai kepada makna lockdown ya, tapi semi lockdown gitu. Nah, terus di Cianjur ya, PSBB diumumkan, tapi semakin ramai gitu. Ya. Ini kan terjadi juga di kota-kota lain, ya, antara kebijakan dengan fakta itu juga cuma siur. Ya. Memang sih ada pihak-pihak terkait yang mencegah, ya, tapi perlu ketegasan, ya, ketegasan dari pimpinan untuk kemudian ini dapat tuntas secara tepat dan segera, ya, jangan sampai nunggu korban, ya. Kalau ada uang, ya, jadi uang, harta, ya, obat-obatan dan sebagainya harus diberikan untuk menyelamatkan negeri, bukan menyelamatkan asing dan asing. Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pada kajian kali ini kita cukupkan karena waktu menandakan sudah berakhirnya acara ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dengan pemaparan Ustadz yang barusan menjadi akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemirsa yang dimuliakan Allah yang senantiasa mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan, terutama dari saya pribadi sebagai host, mohon dimaafkan. Dan apabila ada sebuah pelajaran yang sangat berharga, terutama bisa merubah hidup kita, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.